Baiklah, di sini kita masuk saja ke pembahasannya mengenai fungsi nonlinear. Jadi, apa sih itu fungsi nonlinear? Fungsi nonlinear adalah fungsi yang hubungan antara variabelnya tidak membentuk garis lurus, tetapi membentuk sebuah kurva. Dalam matematika bisnis, bentuk yang paling umum digunakan adalah fungsi kuadrat. Jadi, apa sih bentuk umum tersebut? Nah, bentuk umum tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, penerapannya itu di mana koefisien A menentukan apakah kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau A bernilai positif, parabolanya terbuka ke atas. Sebaliknya, kalau A bernilai negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Selanjutnya mengenai rumus dasar perhitungan. Nah, untuk menghitung nilai Y dalam fungsi kuadrat, kita cukup memasukkan nilai X ke dalam rumus. Langkahnya sederhana. Pertama, hitung X kuadrat. Kedua, kalikan hasilnya dengan A. Ketiga, hitung B kali X, lalu tambahkan dengan konstanta. Setelah semua bagian dihitung, kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan nilai Y. Berikutnya, mengenai langkah-langkah penyelesaian. Secara umum, langkah-langkah penyelesaian fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Pertama, tulis fungsi yang diberikan. Kedua, masukkan nilai X yang ingin dicari. Ketiga, hitung X kuadrat. Keempat, kalikan hasilnya dengan koefisien A. Kelima, hitung B kali X. Keenam, tambahkan dengan konstanta. Dan terakhir, jumlahkan semua bagian untuk mendapatkan nilai Y. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya diberikan fungsi Y sama dengan 2X kuadrat minus 9X plus 2. Kita akan mencari nilai Y untuk 3 nilai X yang berbeda, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan min 1. Baiklah, di slide ini tuh sudah ada pembahasannya yang cukup lengkap. Jadi teman-teman atau semuanya sekalian itu bisa melihat cara-cara penyelesaiannya dari contoh soal yang kita bacakan tadi. Selanjutnya kita akan membahas fungsi nonlinear dalam permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti yang kita tahu, hubungan fungsi antara variabel-variabel ekonomi tidak selalu berbentuk linear, tetapi juga berbentuk nonlinear. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebas yang tidak tetap. Dalam video ini akan dibahas mengenai penerapan fungsi nonlinear berupa fungsi kuadrat dalam ekonomi, yaitu dalam fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX plus BX plus C. Pada grafik kartesius, sumbu X menunjukkan jumlah atau kuantitas produk dengan simbol Q, sedangkan sumbu Y menunjukkan harga produk dengan simbol P. Sesuai dengan bentuk fungsi dan kesamaan posisi pada simbolnya, maka bentuk fungsi permintaan atau penawaran dalam fungsi kuadrat seharusnya P sama dengan Q. Nah, di sini kita masuk ke dalam soal dan pembahasan. Jadi soalnya itu gambarkan grafik fungsi penawaran P sama dengan Q plus pangkat 2 plus 3Q plus 2. Nah, untuk penyelesaiannya itu di slide ini sudah cukup jelas ya. Jadi saya sudah tidak akan menjelaskan untuk kedua kalinya karena di atas ini saya sudah ketik dengan secara jelas. Jadi dapat dipahami. Nah, jadi ini tuh grafik dari soal tersebut. Nah, dapat dilihat. Jadi ini tuh hasil dari titik koordinatnya gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Untuk mencari keseimbangan pasar dapat diperoleh dengan geometri, yaitu menggambarkan grafik fungsi permintaan dan penawaran dalam satu diagram. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara aljabar, yaitu dengan memecahkan permintaan dan penawaran menggunakan metode eliminasi atau substitusi.
Baiklah, sekian dari pembahasan singkat saya mengenai penerapan fungsi nonlinier. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan tersebut atau ada keliruan, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Tapi kiranya pengetahuan yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Grazie, arigato, kamsahamnida.